Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sehat sejahtera buat kita semua petani, baik terutama petani kakao. Dan kami ucapkan terima kasih telah berkunjung di channel kami. Jadi di seri lanjutan kita mengenai teknis budidaya tanaman kakao, kali ini kami akan memberikan gambaran atau video tentang perlakuan pasca panen buah kakao. Ini masih pada tahapan masa panen, yakni kita fokus pada buah yang telah dipanen. Bagaimana cara mengelolanya, kemudian limbahnya diberi perlakuan apa, atau harus dikontrol seperti apa supaya kita tidak salah dalam melakukan teknis di lapangan. Olehnya itu ikuti terus channel ini, kita akan ulas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi baiklah, kita langsung saja masuk materi, tidak usah terlalu panjang lebar. Yang utama di sini yang mesti kita ketahui adalah satu yang tertinggal kemarin dari penjelasan kami mengenai panen sering, dan itu masukan dari salah satu pakar kakao, ahli kakao yang kami temui mengenai kelebihan atau keunggulan dari panen sering. Itu ternyata ada hal yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi manfaatnya, yakni dengan cara panen sering itu kita bisa memutus rantai perkembangan daripada hama maupun penyakit. Contoh seperti ini. Ini adalah anakan daripada hama yang nantinya akan berkembang biak dan akan menggerogoti kembali atau merusak buah tanaman kakao kita. Olehnya itu dengan cara panen sering ini bisa sedikit teratasi atau memutus rantai daripada perkembangan daripada hama ini. Setelah itu kita akan lanjut mengenai perlakuan pasca panen, terutama ini sebenarnya mengenai limbah dari kulit kakao yang akan kami coba ulas dan jelaskan, dimana teknis kita mungkin biasanya pada saat melakukan panen kita telah mengambil biji daripada buah kakao kita. Kita tinggal membuang sembarangan kulit buah kakao kita sehingga itu berhamburan di mana saja, dan itu tanpa perlakuan, sehingga itu masih bisa menjadi sarang dan perkembangbiakan daripada hama maupun jamur penyakit yang bisa berakibat fatal untuk tanaman kita. Olehnya itu sebaiknya kita bijaksana dalam melakukan perlakuan setelah kita melakukan panen. Jadi kita langsung saja mengambil beberapa sampel. Jadi teknis cara kami di awal sebelum memahami juga mungkin sama dengan sobat-sobat petani semuanya, dimana pada saat panen itu kita mengumpul di suatu titik, kemudian pada saat membelah kita buang sembarangan kulitnya seperti ini. Namun volumenya lebih besar, tidak seperti ini. Namun ternyata setelah kita mengikuti beberapa sekolah lapang dan ilmu-ilmu dari perusahaan dan orang-orang yang lebih berkompeten, ternyata sejauh ini kita keliru. Olehnya itu ada beberapa tips yang diberikan oleh orang-orang yang lebih ahli atau kompeten di bidang ini. Salah satunya dengan cara setelah kita panen buah dan mengambil bijinya, kulitnya sebaiknya kita mengupayakan supaya asas manfaat dari kulit ini bisa kembali lagi ke tanaman kita, karena sejatinya ternyata kulit daripada buah kakao kita ini memiliki kandungan nutrisi yang banyak dan itu dibutuhkan oleh tanaman kita sendiri. Namun biasanya cara pengelolaan kita keliru atau salah, atau bahkan tanpa pengelolaan justru bisa
ada timbal baliknya, sehingga harapan kita mungkin bisa menjadi nutrisi tambahan untuk tanaman kita, justru berbalik menjadi sarang penyakit atau hama pada kulit buah yang telah kita buang. Olehnya itu, beberapa tips yang kami petik dari beberapa pakar ilmu kakao yang telah memberi kita atau memberi kami masukan. Ada beberapa tips. Yang pertama, setelah biji kakao kita ambil, kita pisahkan dari kulitnya. Kulitnya ini kalau bisa kita ambil, kemudian kita jemur. Kita jemur di terik matahari hingga kering. Ya, jadi kita supaya hama atau penyakit jamur yang ada pada kulit kakao itu bisa mati. Kemudian setelah kering, itu bisa kita hambur kembali ke lahan kita. Namun ini biasanya agak sulit karena itu memerlukan perlakuan yang ekstra. Kemudian selanjutnya, tips yang biasa kami dapatkan yakni dengan cara setelah kita panen mengumpul seperti ini, sebaiknya kita memberi penutup. Kita tutup seluruh permukaan daripada kulit kakao kita. Itu kira-kira antara 2-3 minggu. Kita tutup keseluruhan tanpa ada celah, sehingga hama yang ada di kulit kakao kita itu bisa mati. Jadi telur-telur itu tidak sampai berkembang. Jadi itu 2. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara ditanam. Ini mungkin biasa juga kita dengar. Kita menggali lubang bentuk rorak, kemudian kita masukkan kulit buah kakao kita ke dalam lubang yang telah kita siapkan. Misalnya di antara tanaman kakao kita buat lubang, kemudian kulitnya kita buang ke dalam lubang. Jadi maaf, kami tidak melakukan praktek secara langsung, namun ini mungkin bisa memberikan gambaran bahwasanya cara perlakuannya seperti ini. Kemudian tips yang kami sendiri buat di lapangan sedikit berbeda. Jadi teknis kami melakukan perlakuan yakni dengan cara seperti ini. Pada saat kulit kakao kita sudah ambil buah isinya, bijinya, kulitnya itu kami buang atau simpan di antara tanaman kakao. Jadi di antara 4 pohon kakao ini kami simpan di bagian tengah, dan kami usahakan kulit kakao ini terkena sinar matahari langsung. Jadi kita menunggu atau melihat kanopi kakao kita biasanya terlalu rimbun, itu bisa kita gunting. Kemudian kulit kakaonya kita tebar di antara beberapa pohon. Kemudian perlakuannya ini harus lebih ekstra, misalnya dengan cara memberi pestisida yang kira-kira bisa membunuh daripada hama maupun penyakit dari yang melengket di kulit kakao kita. Jadi kami melakukan perlakuan ini setiap kami melakukan penyemprotan, karena kami rutin ini setiap 2 pekan kami melakukan penyemprotan hama pada tanaman kakao kami. Jadi semua kulit yang ada di antara tanaman kakao kami ini juga kami ikut semprot, sehingga kira-kira ya hama dan penyakit yang ada di kulit kakao ini bisa mati. Kemudian kita bisa melihat di sini, ini baru 2 pekan dari kami melakukan panen, dan ini sudah kering dan ini sudah mulai lapuk. Dan ini jika tinggal antara 2-3 bulan, ini bisa menjadi nutrisi tambahan kira-kira untuk tanaman kita, sehingga ada asas manfaat daripada kulit kakao kita. Namun sebaiknya beberapa tips-tips yang kiranya kami berikan ini mudah-mudahan bisa kita terapkan, dan kita tidak keliru dalam melakukan penanganan pasca panen, karena kita mengharapkan kualitas buah kakao kita selanjutnya itu bisa lebih baik.
Jadi itu harapan kita. Dan di sini kita akan bahas selanjutnya mengenai bagaimana perlakuan supaya tanaman kakao kita ini tidak mengeras, atau paling tidak kuranglah dari serangan hama sehingga buahnya mulus seperti ini, tidak seperti ini. Olehnya itu ikuti terus perkembangan channel ini. Bila ini bermanfaat, boleh di-share kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi ajang atau tempat belajar buat kita semua. Dan bila saja ada penyampaian kami yang masih kurang lengkap, boleh berkomentar di kolom komentar kami, supaya ini bisa menjadi ajang belajar lah. Karena kami pun juga masih terbatas ilmunya. Namun setiap ilmu yang kami peroleh daripada penyuluh kami atau dari pihak-pihak perusahaan atau pemerintah yang memberikan sekolah lapang, itu kami coba berbagi kepada sobat tani semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena kami juga memiliki harapan bahwasanya kakao kami ke depannya bisa lebih produktif lagi. Jadi terima kasih telah berkunjung di channel kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.